Menyebut nama Habib Syekh bin Abdul Qadir Assegaf tak akan bisa lepas dari jamaah salawatannya yang begitu luar biasa. Setiap panggung salawatannya selalu diikuti ratusan ribu jamaah yang kemudian dikenal dengan sebutan Syekh Romania. Namun di tengah pandemi COVID-19 ini, Habib Syekh menghentikan semua jadwal salawat keliling ke berbagai daerah dan negara. Panggung salawat pun diganti ala virtual. Bagaimana perasaan Habib Syekh dalam menghadapi situasi ini? Dan bagaimana Habib Syekh bercerita tentang salawatan-salawatannya? Radar Solo TV berkesempatan bertemu dan ngobrol langsung bersama Habib Syekh. Memang sudah 10 bulan lebih, saya hampir setahun juga. Setahun tidak keluar untuk acara-acara live langsung ya. Bertatap muka ini sudah hampir tidak ada. Kita ganti dengan new normal. New normal itu acara harus lewat virtual untuk mencegah supaya tidak tersebarnya COVID ini. Jadi kita memang harus mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah dan kita harus ikut. Namanya normal sekarang itu tidak bertatap muka, lewat virtual, lewat online. Namanya normal itu orang yang pakai masker itu normal, yang tidak masker tidak normal. Ya, itu normal loh. Yang normal itu juga salaman model gini, gitu ya, bukan gini. Kalau salaman gini malah tidak normal. Jadi gini normal. Nah ini sudah kita ikuti. Seperti apa majelis kita juga. Kalau jenengan menanyakan, terus terang aja saya tidak puas juga dengan online ini. Lebih nikmat bertatap muka, saya merasa bangga dan bahagia bisa melihat jamaah saya langsung bertatap muka satu persatu. Di situ ada kontak batin langsung ini dari jamaah-jamaah itu. Karena memang sudah tidak diperbolehkan kita berkerumunan sekian banyak orang, akhirnya kita harus mau tidak mau kita buat dengan sistem virtual ini. Itu pun juga alhamdulillah, walaupun rasanya beda, rasa itu pasti beda. Anda baru datang ada di acara lihat orang sekian puluh ribu orang itu sudah merinding. Kita itu subhanallah orang segitu banyaknya dan mayoritas anak muda. Nah itu pun sudah membuat hati itu sudah sejuk. Lihat indahnya ini anak-anak muda yang mau bersolawat ini. Terus dengan lantunan-lantunan solawat mereka teriakkan itu tambah senang. Nah sekarang tidak bisa kecuali kita melalui ini tadi online. Dan di situ di tempat kita ini cuma 50 orang ya, maksimal 60 orang. Terus kita sebarkan lewat YouTube saya ini tadi. Habib Syekh Abdul Qadir Assegaf YouTube itu. Nah ini yang dilihat, walaupun yang melihat itu sampai ratusan ribu. Tapi sewaktu live langsung itu biasanya dari 5.000 sampai 10.000 orang live langsung lihat mereka. Tapi setelah itu saya lihat esokannya itu ada 75.000 sampai 100.000 yang melihat itu semua. Kan lebih banyak sebetulnya. Banyak yang melihat, banyak mungkin yang mengikuti, tapi rasa itu beda. Rasanya jauh berbeda. Jadi mau tidak mau tetap saya adakan acara itu supaya hubungan saya dengan jamaah saya itu adalah kekasih saya. Mereka semua jamaah saya itu adalah orang yang sangat saya cintai. Saya cinta mereka. Saya ingin terus bersama mereka. Akhirnya saya pikir, ini harus diadakan walaupun dengan cara online, supaya hubungan saya sama jamaah saya ini tidak terputus. Terus kan. Alhamdulillah jamaah kita juga mengikuti acara-acara itu. Seperti yang hari ini yang datang ke tempat kita ini ada dari Subang, ada dari Brebes ya. Ada dari Brebes. Rombongan mana bisa Brebes ya? Belakang ya. Jadi ada seperti itu. Jadi ya inilah keadaan yang ada ini, mudah-mudahan lekas selesai dan insya Allah mudah-mudahan kita bisa kembali normal seperti semula dan insya Allah kita bisa bertatap muka lagi. Contoh-contohnya mereka itu datang karena rindu. Biasanya itu di Subang setahun sekali, dan nanti di Majalengka setahun sekali, di Brebes setahun sekali, itu rutin sampai ke luar pulau, bahkan ke luar negeri kita. Ke Malaysia, ke Hong Kong, ke Taiwan, ke
ke Singapura, itu kita berangkat. Sebetulnya kemarin itu kita sudah ada undangan untuk ke London, ada lagi undangan ke Jepang. Akhirnya semuanya gagal, ke Jerman, gagalnya karena COVID ini tadi. Tapi kita adakan dengan cara virtual, daripada tidak ada gitu Mas. Tidak terhitung. Kalau Anda tanya berapa banyak, tidak terhitung. Tidak terhitung. Ya, tapi masing-masing menyadari. Dan sudah ada daerah yang sudah tertulis jadwalnya. Itu semua saya batalkan. Karena kita juga tidak ingin istilahnya terus menyalahi aturan. Tidak bisa. Kita harus ikut aturan yang ada. Tapi memang jamaah pun juga paham bahwa ini memang tidak diperbolehkan. Saya selalu wanti-wanti kepada seluruh jamaah saya di daerah manapun untuk tidak membuat acara yang berkerumunan orang banyak. Kalau misalnya 20 orang, 30 orang di rumah dengan jaga jarak, pakai masker, silakan. Kalau dikatakan perasaan tidak nyaman, pasti ada. Pasti ada. Kalau sudah melihat yang aneh-aneh itu, pasti ada tidak nyaman. Tapi bagaimanapun mereka kan, saya mengatakan tadi, mereka kekasih-kekasih saya. Kalau boleh diambil, ya, ada perumpamaan, mereka anak-anak saya juga. Walaupun mereka ini berbuat seperti itu, tato, kadang jogetan yang tidak tetap harus saya ingatkan dia anak saya supaya dia selamat. Jadi jangan sampai dia dalam posisi yang salah terus. Selalu saya ingatkan. Walaupun nanti di tengah-tengah acara ada lagi orang yang seperti itu, tidak apa-apa. Tugas kita itu untuk mengingatkan. Kalau tidak ada orang yang seperti itu, akhirnya berhenti kita tidak mengingatkan orang lagi. Ya, bukan kita ini terus mencari orang seperti itu suruh datang, tidak. Kita ingatkan supaya tidak ada permasalahan seperti itu. Tapi namanya manusia, latar belakangnya beda-beda, macam-macam yang datang. Ada yang tato, kadang datang itu cuma duduk. Di pengajian saya sini aja. Itu dulu ada yang duduk itu dari pertama, maaf sekali, anak muda mabuk. Jadi saya lihat dia duduk di ujung ini sama, dengarkan pengajian atau tidak saya tidak tahu. Cuman saya anggap ini orang baik. Dalam keadaan seperti itu dia masih mendatangi pengajian. Saya yakin bahwa orang ini bakal jadi baik. Tidak mungkin. Kalau dia tidak jadi baik, dia akan tinggal di alun-alun sana. Kalau perlu dia megang apa sapu, dia gini badan sapu. Nah, jadi kita harus ngomong itu ya namanya Anda yang punya anak, kebetulan ada yang nurut, ada yang tidak nurut. Apa yang tidak nurut terus diusir suruh keluar kan tidak. Yang tidak nurut jadi dilakur, yang sudah nurut jadi kasih tahu biar tambah nurut, gitu aja. Nanti kalau perlu diselentik ya selentik. Kadang ya saya selentik dengan ucapan-ucapan saya. Saya tidak akan datang lagi ke daerah ini kalau daerah ini masih seperti ini. Itu ya keluar kan. Tapi ya tetap walaupun bagaimana hati saya itu ada timbul kasihan sama mereka. Bahwa mereka ini belum tahu sebenarnya. Tapi nanti kalau sudah mereka tahu, mereka akan jadi orang yang luar biasa. Dan terjadi banyak. Saya pernah ketemu orang, satu orang itu dalam keadaan mabuk di maulid itu. Dia bawa buku Sintu Dudar, buku maulid, dipegang ini. Dia merangkul saya, Habib, doakan saya supaya saya jadi orang waras berkat maulid ini. Nah ini kan orang baik. Saya tahu baunya ini dan itu, ini kayak gini. Dan nyata, tapi dia doa minta doa. Jadi justru malah kadang orang-orang yang waras tidak begitu. Ini yang tidak waras malah dia ada rasa tapi ingin jadi orang baik. Orang kalau sudah merasa dirinya salah dan dia ingin menjadi baik, dia adalah orang baik. Tapi kalau sudah orang merasa dirinya dia baik dan dia rumongso sombong dan dia justru orang yang tidak baik. Nah itu pemberian Allah bukan saya. Saya tidak bisa gaya-gaya di situ maturi kayak mau. Kok lo sejuk enggak apa-apa. Jadi keluarnya seperti itu dan saya juga tidak paham. Dan banyak orang yang meniru. Ya kebetulan tidak pernah bisa paham beda. Tenggorokannya beda. Tenggorokannya beda. Jadi tenggorokannya. Jadi orang tanya, maaf bukan saya sombong diri saya dia. Maaf sekalian bilang. Saya itu tidak pernah ngatur suara. Suara saya itu tidak pernah saya atur dan suara saya tidak pernah saya pakai gurah-gurah itu tidak.
Terus ada obat khusus atau minuman khusus supaya suaranya bagus, tidak ada. Terus saya ini suara mantu kalbu, tidak mantu yupes, gitu. Dan saya bukan artis. Kalau artis dia pasti akan berusaha bagaimana supaya suaranya stabil terus, tidak terganggu kan gitu. Jadi saya makan gorengan. Terus saya senang. Dilarang ini nggak boleh, dilarang nggak boleh gara-gara takut suaranya. Nggak apa-apa suaranya hilang, mudah hilang. Bukan saya sombong, tidak. Suara ini memang pemberian Allah dan tidak bisa ditiru. Oh ditiru gimana caranya gitu? Ya. Jadi memang cengkok itu ya adanya seperti itu. Nanti kadang memang tak gaya-gaya kan biar tambah asyik. Ya, Mungkin sejak kecil karena sudah terlatih. Jadi sejak kecil memang saya sama ayah saya itu dulu, ayah saya itu seorang imam masjid Asegaf itu. Dulu dari kecil saya itu disuruh adzan. Dan ayah saya itu senang sama suara saya. Dianggap suara saya itu bagus. Sama ayah nanti adzan kalau suruh gosidah lagu-lagu itu. Nanti kalau ada tamu kiai sepuh, Habib dari mana tua itu saya suruh gosidah. Masuk. Nanti baca itu saya dipegang kepalanya, didongak dikei duit. Tidak kena Rp5 dulu mampi. Rp5 ini selalu senang banget. Nah itu dari dulu memang disuruh begitu. Nah terus setelah mulai agak menginjak dewasa, nah ayah itu ngajar saya untuk melantunkan lagu-lagu itu. Terus sudah mulai rotok, ayah sudah tidak ada, saya sudah mulai dakwah. Saya belajar lagu-lagu para wali Songo, Lirir, Tomboati, ini tak bahasa Jawa mas. Nah kebetulan kan audiens kita ini orang-orang Jawa. Orang Jawa lihat Pak Jenggot kok iso bahasa Jawa, senang. Gitu. Ini mas bukan. Kadang orang itu kan jenuh. Manusia itu ada sifat jenuhnya. Jadi kalau manusia itu bocah lagu sing tegang terus, ya jenuh. Jadi kita lihat siapa kalau saya ngisor, oh modelnya anak muda-muda ini, kayak lagu-laguan. Oh ini ada orang Muhammadiyahnya, udah udah campur Muhammadiyah, ya Muhammadiyah lebok kan seperti itu ada. Para kiai ulama NU, para habaib idolane NU. Muhammadiyah digandrungi NU lah, kompak lah. Jadi semua organisasi kerangkul, ada apa ribut-ribut. Nah itu juga termasuk cara dakwah supaya bisa merangkul semua. Dakwah itu kan ada dengan cara ceramah, ada juga dengan cara musik itu tadi, nyindir. Terus juga kan di dalam padang bulan itu kan dari lagu-lagu Jawa itu enak untuk nyindir. Lagu-lagu Jawa enak gitu. Pada bulan juga lamun wong tuwa keliru mimpi, alamat bakal getun burine. Ini kan peringatan untuk orang tua. Ngomong tua, orang-orang tua, jangan sampai menyekolahkan anakmu atau memondokkan anakmu di pondok yang nantinya orang tua kalau sudah meninggal tidak didoakan. Lah itu mengingatkan. Jadi supaya orang tua ini nanti kalau meninggal ilaruhi, tidak apa-apa, tahlilan, monggo. Yang tidak mau tahlilan juga tidak apa-apa ya. Kita tidak menyalahkan mereka. Cuman ini kita mengingatkan orang-orang tua ini yang suka tahlilan, anaknya di sekolah kan tidak suka tahlilan. Akhirnya nanti keluar dari sekolah tidak mau tahlili bapaknya, ribut sama yang sholat gak sama itu. Yang tahlil masuk surga, yang tidak tahlil juga masuk surga. Yang tidak masuk surga itu yang padu tentang tahlilan ini aja. Semua masuk surga. Surga itu luas, 7 langit 7 bumi, kok masa berisi orang tahlilan kan? Luas mesti kakean ya. Oplong-oplong. Saya lebih suka ke surganya penuh. Ya, di sini orang lebih tidak mungkin masuk surga. Kamu tuh tidak bisa menghukumi orang di dunia. Di dunia ini tidak ada kamu neraka, kamu tidak bisa. Nanti di akhirat pun kamu juga tidak bisa menghukumi, cuman kamu bisa mengetahui ini amalan orang surga, ini amalan orang neraka. Tapi neraka kamu tidak bisa, belum tentu.
Mati pun juga tidak ada orang tahu dia husnul khotimah atau su'ul khotimah. Kok wani mengatakan su'ul khotimah walaupun di sebelahnya ada gendul misalnya. Ya, belum tentu. Sama tahu sebelum dia meninggal sudah dia tobat. Gendulnya itu mungkin sudah 2 hari di situ. Ya kan kita tidak boleh hukumi. Memang kalau gendul itu diminum, itu orang yang minum gendul ini, maksudnya minuman keras itu tidak diperbolehkan menurut agama. Neraka dan surganya tunggu mati saya. Nanti di akhirat tanya, kamu kemarin yang makan gendul itu masih neraka masih surga? Makanya saya kadang menyampaikan di surga itu ada rapat. Nah rapat yang mimpin orang NU. Dipimpin orang NU rapat. Assalamualaikum. Betul kok katanya orang NU. Tidak ada satupun orang masuk surga kecuali orang NU. Kemaki. Tahu-tahu Muhammadiyah masuk surga. Orangnya itu bingung kok enak Muhammadiyah masuk surga. Tahu-tahu lagi orang PDI, Golkar, PAN, wis kabeh partai masuk surga. NU ini bingung, kok iso masuk surga semua, kok bisa orang? Akhirnya rapat. Indonesia kan sering rapat. Di surga pun rapat. Di surga rapat dipimpin orang NU. Rapatnya itu bagaimana kok semua ini bisa masuk ke surga. Dalam rapat itu diputuskan ternyata semua orang ini di dalam hatinya tidak ada rasa iri, dengki, hasut, rakus, sombong. Masing-masing ini tidak saling mencaci, tidak saling akhirnya lebih surga kabeh. Jadi yang masuk surga itu orang yang hatinya bersih, bukan yang banyak sholatnya. Banyak sholatnya tapi tiap hari ngambuk sana miswi, rono miswi, ya percuma sholatmu. Bahasa Jawa itu banyak kemiripan dengan tata bahasa Arab. Jadi kamu diterjemahkan Arab ke Jawa sama Arab ke Indonesia. Itu enak Arab ke Jawa. Jawa itu ada tingkatan bahasa. Ya untuk orang tua beda, untuk anak ini Arab ya gitu. Indonesia orang tua tidur ya tidur, anak tidur ya tidur, si buah tidur ya tidur ya. Nah, tapi kalau anda kan enggak, mandi itu kan siram, adus, nah, gitu. Ada tingkatan-tingkatan bahasa. Nah Jawa itu lebih enak dibuat syair-syair seperti Arab ini. Enak banget. Dan subhanallah mesti kok gaduh, mesti gaduh. Jadi seperti ya Rabbi bin Mustafa itu ya gaduh, dibuat lagu Jawa. Terus seperti sholawat badar, lagu Jawa, buat lagu Jawa gaduh. Enak semuanya enak. Dan lagu-lagu Jawa itu semuanya sebetulnya itu para wali membuat seperti itu supaya orang-orang dulu kan Hindu Buddha tertarik kepada wali itu, datang walaupun belum Islam. Dulu itu ada istilahnya kalau saya tak keliru ya, laras madyo, laras sak madyo. Maksudnya itu melaras sebentar. Sebelum pengajian itu orang-orang dikasih tahu dulu dengan gending-gending Jawa yang isinya nasihat. Lah orang-orang kampung itu ada gending Jawa gitu masuk, datang, tidak pakai sandal, tidak pakai ini, pokoknya datang dulu di situ. Makanya masjid-masjid itu, masjid Agung itu di kanan kirinya itu ada tempat gending itu ada. Dilihat di Solo masjid Agung ada tempat gending ini. Dan di situ di depan itu ada kayak air, lubangan air. Jadi sebelum masuk masjid itu mereka supaya kakinya bersih, suruh lewati banyak dulu. Kalau diperintah dia suruh naik masuk, bersihkan kakimu, tidak mungkin dibersihkan. Jadi wali itu pinternya. Daripada saya kakek ngomong, praktekkan langsung. Dibuat lubangan air, situ. Orang masuk, mau tidak mau dia lewati air kan kakinya bersih. Masuk ke masjid sudah bersih kakinya, tanpa diperintah. Itu hebatnya wali itu. Nah, sekarang kan ngamuan. Bersihkan kaki kamu, tidak ada gelem ini orang gelem jawes, orang coba kan gitu. Tapi dengan gitu orang akhirnya mau tidak mau datang. Di situ juga dikasih lagu-lagu. Nabi Yusuf itu ganteng, tapi sholat. Kowe elek kok ora sholat. Ya kan ngono lek. Gitu. Siti Zulaiha ayu sholat. Kowe elek ora sholat. Itu nasihat. Tapi dengan gede. Pertama nih Allahumma kulli ala seneng kok. Nah itu perlu diperhatikan. Jadi orang kalau dakwah itu harus tahu siapa yang dihadapi. Kalau saya dakwah menghadapi orang seperti jenengan sudah tahu agama, keliru ya tak perlu. Nah kamu kok sholat modelnya gitu tak cukup kayak penjalin tak gebuk. Tapi orang mendem. Kalau kamu ini sholat yang betul, ya orang sholat. Tanggal sih, bisa sholat kira atau mas 1 hari berapa kali kamu bisa sholat?
saya hanya bisa sholat 3 kali. Oh ya, bagus, jalankan ya mas, jangan ditinggal. Syukur-syukur nanti kamu tambah supaya 4 kali. Itu turun. Lalu langsung tidak bisa, kamu 3 kali berarti kamu berat sama. Tidak ada yang orang sholat. Sebenarnya aku merokok ya merokok, tak ketemu mandi motor. Wah, malah ketemu mandi motor lah. Ya, orang suka paham bahasa ya. Kabeh semua saya ambil dari sini supaya semuanya dapat. Soalnya kan di majelis itu ada yang suka situ dulu, ada suka berjanji, ada suka tiba, ada yang saya ambil dari sini, ini hampir sama. Tinggal dilihat. Kebetulan tempat jenengan tuh tinggal berjanji. Jadi saya ambil syair berjanji supaya jenengan senang. Karena jenengan senang undang saya lagi. Jadi orang dakwah itu kudu enak loh, Mas. Enak kan. Om seneng tempe gue kayak sate. Lu soal tempe lebih enak, tidak bisa. Saya suka tempe kayak sate lah ini. Ya bagi orang yang seneng sate kasih sate, yang seneng tempe kasih tempe. Jadi sesuai dengan apa keinginan yang ada. Lah ini orangnya banyak dan kebetulan macam-macam kumpul jadi satu. Ambilkan lagu-lagu yang kira-kira semua mau menerima. Apa nasi putih? Terus juga putih kan kabeh mana? Semua orang mesti makan nasi putih. Tapi ini tempe tahu ini kan belum tentu semua orang makan. Nasi putih itu sholat badar di mana orang suka. Salatullah, salamullah, ala Taha Rasulillah, salatullah, salamullah, ala Yasin Habibillah. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. bisa juga. Allahul kafi rabbuna al-kafi qasadana al-kafi wajadana al-kafi
terus lagu seperti Ya Thayyibah dikenal. Jadi lagu yang dikenal siapapun, ya itu kita bawa, itulah nasi putih. Jadi kalau misalnya orang Subang ini datang ke tempat saya, tahu saya bawakan lagunya orang-orang Yaman, tidak bisa. Mereka mau dobrong. Tapi kalau saya bawakan lagu-lagu itu cocok. Akhirnya tadi pertama dipancing dulu dengan lagu Sunda. Aslilin itu. Allahumma salli asyik. Tapi bisa. Lah, saya bisa, harus bisa. Orang menyampaikan itu harus bisa semua. Menyampaikan. Kalau menyampaikan tidak bisa apa-apa ya percuma. Kamu sales tidak bisa ngomong, bisu, tidak bisa jalan. Siapa yang mau beli barang kamu? Itu dokter kamu bicara satu, apalagi yang ngeleskan ini orangnya cantik kan gitu, pintar ngomong. Tidak enak pun dikatakan enak. Jadi seorang yang menjadi penyampai Rasul SAW, adab menyampaikan dakwah harus akhlak, adabnya jalan, terus penyampaiannya dengan terus pakaiannya dengan rapi. Pakaian kelompok siapa yang mau terima dakwah itu? Jadi sholawatan itu juga dohir dan batin harus itu. Nek jenengan tanya yang paling berkesan itu waktu di Thailand. Saya di Patani. Subhanallah. Itu saya dakwah waktu di sana sholawatan itu. Saya dijemput di airport, dikawal sama tentara. Dan kebetulan yang mengawal saya jenderal, seorang jenderal tank namanya. Dia orang Islam, tentara. Tiap 20 kilo itu ada kelompok tentara senjata komplit. Wah, kayak perang. Dan di situ perjalanan jauh betul. Sampai di sana saya merasa subhanallah ini dakwah betul. Rekoso banget, sangat rekoso. Dan sampai di sana subhanallah tidak masuk akal saya juga. Acara di salah satu universitas di sana itu full, padahal di Patani. Kayak suasana di Jawa Timur itu. Banyak orangnya. Dan kebetulan lagu-lagu saya juga sampai sana. Malam berikutnya acara di alun-alun antara perbatasan Malaysia sama Thailand di situ. Tapi masih daerah Thailand. Saya minta dikumpulkan dengan seluruh tokoh yang ada di situ. Thailand, bukan Islam. Wali kotanya ini komplit, jenderalnya, polisinya, kapolresnya komplit di situ. Di situ waktu itu dia jalan sama saya. Selesai acara itu saya minta salah satu jenderalnya ini untuk melantunkan lagu kebangsaan Thailand. Kan seperti saya kebangsaan Indonesia Raya. Dan saya tidak hafal Thailand. Di Malaysia saya masih hafal. Lah itu saya suka dia bilang ini pengajian bagus. Itu salah satu untuk menarik bahwa dakwah itu kerjasama sama pemerintah. Walau itu kan tentara-tentara itu kan gara-gara Islam yang di atas gunung-gunung itu dia menjaga itu. Jadi mencekam betul. Tapi waktu itu saya bisa enak betul sama mereka. Dan mereka mengatakan kalau bisa setiap tahun sekali. Yang mengatakan apa? Bupatinya itu perempuan. Saya suruh nyambut. Dia mengatakan apa tidak? Apa boleh saya jejer sama Habib saya? Boleh. Siap malah ya mana jejer. Misalnya seperti ini maksudnya apa? Bukan masalah dijejeri wong wedok apa tidak. Biar dia tahu bahwa kami ini tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Saya datang ke sini bukan ngejak perang, saya datang ke sini ngejak damai, malah membantu pemerintah Thailand dan gembira. Itu mencekam betul. Itu yang di luar negeri. Kalau yang di Indonesia pernah banyak sekali, bukan sekali, banyak. Salah satu saya pernah dakwah di satu daerah, mobil saya mogok, itu di hutan dan mobil saya PB Safari mogok dari jalan. Gara-gara waktu itu hujan keras, kena lumpur. Saya sama Mas Kantor berdua. Waktu itu piye nih jalannya, tidak bisa jalan kaki. Letak sampai sini, lumpur. Jalan 2 kilo sampai tempat kiainya itu sama kiainya saya ditangisi, disiramin. Sewaktu pulang itu anak muridnya ini dia dibilangi kalau mobilnya Habib saya itu mogok, diajak masak ngangkat mobil. Jadi ada 30 atau 40 orang diangkat, dibalik. Habis itu saya starter hidup.
jalan. PB ini kan panas mandek, panas berhenti. Jadi jalan subhanallah dikawal sama orang-orang Sragen. Waktu itu satu truk. Kalau saya macet, saya pindah truk. Tapi alhamdulillah tidak macet sampai Solo. Dan masih banyak kendala-kendala, bukan kendala sebetulnya, itu kenikmatan dalam berdakwah. Di saat-saat itu saya merasa nikmat. Sekarang kakean sambutan sekarang. Belum berangkat sudah dicepaki makanan macam-macam, sambut pakai dipatuah, itu malah tidak enak, malah mumet. Jadi waktu dulu itu enak betul. Sepeda hotel, saya naik goncengan, samanya goncengan saya itu laskar santri, namanya jenderal, orang pada namanya Jarwadi. Cuman dia punya sepeda kebun, di bawahnya belakangnya itu laskar santri. Gaya itu kira-kira tahun 90-an. Itu saya gonceng itu sampai 10 kilo, 15 kilo. Turun itu pantat garis-garis. Garis-garis. Jadi gara-gara itu kena pedal ya, garis-garis itu kok garis-garis. Terus ngapal. Ya sudah itu nikmat. Dan sampai sana itu sama tidak disukui sama sekali. Jadi kita punya duit ya beli, tidak punya duit ya sudah bismillah ngelang-ngelang. Ya itu memang nikmat begitu. Nah sekarang kan kami sudah lihat wah banyak umatnya, ratusan ribu, saya kira ada jutaan. Ini sekarang tidak itu nikmat. Malah mumet nih, kagak uang. Kalau dulu pengajian saya itu 25-50 itu sudah senangnya luar biasa. Dan pengajian saya banyak orang yang tidak tahu saya itu siapa. Tahunya Pak saya. Setelah tahu Habib malah saya mumet. Jadi jangan dianggap orang yang sudah tahu Habib itu tambah enak namanya. Enggak, itu tambah beban. Dulu tahunya itu di Sukarjo. Saya itu waktu itu pengajian saya biasanya tahlil. Ya sih. Waktu itu ada orang Jakarta di Sukarjo datang. Tanya itu sama itu Pak Syekh Abdul Qadir Asegaf. Ngamuk. Kamu tuh gila itu Habib. Akhirnya saat pengajian itu malah nih saya salaman nyium tangan saya. Mungkin tadinya mereka tidak pernah nyium gitu. Dan kalau pengajian di depan saya maaf kakinya gini. Habib gimana kalau saya naik ke surga ikut sama Habib boleh nggak? Saya bilang ya boleh. Yang penting doa anakku surga sih. Jadi sama gitu. Dulu tidak ada masalah. Saya makan di warung, saya di pinggir jalan sama istri, goncengan orang dua, tidak ada masalah. Karena apa? Tidak tahu siapa saya. Setelah tahu saya Habib, saya goncengan sama istri di Tegal. Terus pergi ke mall, berdua masuk Habib ke mall. Pergi makan sate di pinggir jalan, masuk Habib banget. Serba salah. Jadi orang itu orang itu uang sinawang. Melihat satu sama yang lain. Jadi sana melihat sini enak, sini melihat sana enak. Anda kalau pergi ke desa, lihat orang-orang di desa duduk petan. Simboknya sama anaknya dinikah ke sini kan. Petan nanti anaknya gini. Nanti kadang pakai ini. Gitu. Itu sudah surga. Buat mereka. Kita lihat subhanallah. Di situ tidak ada COVID. Tidak kelihatan bapak becak. Tidur kakinya seminggu. Akhirnya dia tidak ada beban apa-apa di sini. Bisa tidur enak. Coba orang yang punya miliaran suruh tidur di becak gitu, tidak bisa tidur. Ini tidak punya apa-apa tapi bisa tetang ini. Gitu. Jadi masya Allah orang itu ya memang kalau sudah ditugasi Allah ya sudah harus diterima. Misalnya jenengan tugasnya sebagai ini ya sudah gitu. Dan mau bilang apa? Tidak mau terima. Ya sudah itu ketentuan Allah. Dulu saya sempat ngumpet tidak mau ketemu orang. Capek saya ngadepi orang. Masalahnya apa? Pernah saya itu tiap malam sama tidak punya duit. Istri saya juga masih waktu saya tinggal di Cemani. Nasi goreng. Supaya mengumpulkan 15-20 orang aja supaya jadi waras sama terbangan melalui terbang. Itu pun saya utang-utang, tidak punya duit. Itu tahu-tahu orangnya ya kadang misi sholat, kadang tidak sholat. Itu terus saya ngomong wes tak openi tidak sholat. Akhirnya daripada tidak ada manfaatnya istri saya capek, lebih baik saya delay lah. Nah di situ saya ditegur guru saya. Kamu jangan ngomong lebih baik dari mereka. Ya sudah terima aja. Tapi yang penting kamu menyampaikan nasihat untuk dirimu bukan untuk mereka. Akhir tak buka lagi. Nanti saya kalah. Jadi tidak ada istilahnya di blow up apa apa gitu. Mau ikut Habib Syekh ini yang tidak pernah. Dan saya tidak pernah membuat apapun dengan proposal. Tidak pernah. Tidak pernah ada pengajian saya pakai proposal, pengajian saya pakai kotak amal, tidak ada. Dan saya tidak suka gitu. Soalnya apa? Takut diomongkan orang.
bahwa pengajian golek duit, gitu kan gitu. Nanti kalau bangun apa-apa, nanti bangun tidak bisa bangun, minta dana sana sini, jadi serba salah. Kita tidak pernah begitu. Bukan kita melarang orang yang begitu, tidak. Saya tidak mau, dan supaya apa? Saya tidak pernah disalahkan. Nanti kalau saya bangun, jenengan bantu saya misalnya 100 juta, tahu-tahu bangunan tidak jadi-jadi, jenengan datang sama saya ngomel, sudah dibantu kok tidak jadi, berarti uangnya dimakan Habib lah. Ini kan jadi omongan. Saya tidak pakai gitu. Kalau nyumbang karepmu, nyumbang ya karepmu. Jadi karepmu, jadi ya karepmu. Yang penting bismillah nawa itu. Seperti bangun ini pun juga tidak sebentar, hampir 5 tahun baru jadi. Yang ada duit, ada duit bangun. Kebetulan ada orang lewat lihat ada bangunan seperti ini, mau nyumbang, monggo gitu aja. Paham aja. Jadi memang tidak gampang. Orang lihatnya kok enak. Jangan lihat sesuatu keberhasilan seseorang itu di akhir. Lihatlah keberhasilan seseorang itu di awalnya. Awalnya itu gimana dia? Kok bisa jadi kayak gitu? Aja dulu akhirnya kamu niru akhirnya gelap. Kamu niru yang akhir ya, tiba terus kamu dah. Awalnya itu kan naik tangga satu sih. Langsung kamu mau tangga yang 20 jekret terus. Naik. Walaupun kadang mungkin bisa, tapi geblak saya. Tapi ini dari awal kita. Paman saya saya mempunyai guru besar saya, ayah saya. Ayah saya ini luar biasa. Idola saya setelah Allah dan Rasulnya, ayah saya. Ini ayah itu orang teristimewa buat saya. Dan memang beliau mendapatkan keistimewaan pula dari Allah. Beliau meninggal di hari Jumat sebagai imam di sholat di Masjid Asy-Syikhab itu, dan sujud terakhir meninggalnya di situ. Itu keistimewaan beliau. Dalam sujud terakhir beliau sudah tidak bangun lagi, di situ meninggal. Beliau adalah orang yang selalu mengajak saya di bidang ini, bidang dakwah, bidang ini. Jadi terus saya itu digandeng itu ke masjid terus. Nah, untuk sholawat itu setelah ayah tidak ada, saya mulai buat pengajian. Tidak diundang, saya mendatangi. Pengajian itu tidak bertambah, orang itu cuma 20, 25 sampai maksimal 50. Tidak bertambah sampai di Kartosuro. Subhanallah, tahu-tahu paman saya datang dari Yaman. Dia mengatakan, wahai anakku, kamu tuh punya suara bagus, buat pakai sholawat. Sebelum pengajian itu sholawat terus, biar orang-orang itu nanti tertarik untuk ikut kamu. Nah, dari situ saya mulai belajar sholawat. Walaupun sudah ada beberapa lagu yang saya tahu. Terus di samping itu Habib Anis almarhum itu juga membuat saya semangat untuk dakwah. Saya orang yang bodoh, tapi sama Habib Anis diwongke, dipanggil untuk ngisi ceramah di masjidnya. Jadi saya gembira juga, anak muda tidak pinter diwongke. Wah. Dan kalau ada orang-orang yang datang manggil Habib Anis itu dioper ke saya. Kamu jangan panggil saya sudah tua. Itu Habib saya. Itu bisa sholawatan, bisa ceramah, bisa macam-macam. Akhirnya diundang ya. Jadi istilahnya dipayok sama Habib Anis. Dan subhanallah dari itu sholawat itu tadi. Yang penting di dalam hati saya tidak mencari umat. Karena mau datang silahkan, tidak silahkan. Dipanggil silahkan, tidak juga silahkan. Yang penting saya ini dakwah. Nah setelah itu malah jadi. Sewaktu dipikir nanti datang ada orang, tidak ada orang, tidak. Buktinya di Thailand aja Parnani yang saya tidak tahu jadi segitu banyak, itu saya juga tidak masuk akal saya. Ini yang menggerakkan Allah dan kecintaan mereka kepada Nabi Muhammad. Jadi guru-guru saya itu 3 orang ya. Habib Ahmad, Habib Anis, Habib Ahmad itu paman, dan guru besar saya ayah saya sendiri. Dan di samping itu ada beberapa kiai, termasuk Mbah Kusnan, orang Jati Kelasem, Matese, di daerah Taman Manus. Itu juga guru saya. Terus Mbah Idris Kacangan, itu guru saya juga. Terus Mbah Maskun Kabalan, guru saya. Terus Mbah Zainal Kerapia, itu guru-guru saya. Terus Gus Karim Solo ini. Terus juga masih banyak lah.
masih banyak yang lainnya. Dari para ulama yang saya dapat ilmu dari beliau-beliau juga. Dan dia suka terus basirot. Itu juga sholawatannya. Jadi gembira dengan sholawat. Sholawat itu Mbah Salman Pokongan, Mbah Jablawi Pokongan. Ini orang-orang hebat semua. Dan saya alhamdulillah syukur berjumpa dengan mereka. Tidak bisa berjumpa mereka dan mereka itu sangat mendukung sholawat ini. Dengan gitu, saya ini Mas, kalau di depan mau kiai sepuh atau orang-orang tua suruh sholawat, itu nek sorone wong wedok mental. Nah, tak mental ya, biar dia tertarik orang tua ini. Jadi saya buat seindah mungkin supaya orang tua ini tertarik, nanti saya didongake gitu. Jadi hobi saya gitu. Pokoknya ada siapa misalnya ada kayak ini, Islam lagi. Biasanya sama misalnya kalau Mbah Maimun Zubair itu juga termasuk guru saya. Berapa kali datang ke sini Mbah Maimun juga. Mbah Maimun itu suka lagu ini. Ya Imam Ar-Rasyidi ya Sanadi, nangis itu. Wes itu tak enak-enak. Itu langsung baru lagi sih lagu ya. Lagu itu kadang. Jadi cak kopi pinter ngalem. Orang yang ngalem itu enak. Salah itu tetap dimaafkan orang ngalem. Ngalem mau harus kuasa sama Allah. Tiap malam minta kepada Ilahi, lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala nari jahim. Itu dilakukan. Ngalem sama Allah. Butuh mau apa? Aku butuh bojo ya Allah Gusti. Nek njaluk aja sithik bojo apa. Saya perlu Rabbana atina fid dunya hasanatan. Nah, kita minta tuh hasanah, semua kebaikan termasuk istri yang solehah atau suami yang soleh. Siap. Ya, jamaah saya semuanya ada. Bukan Nahdliyin, memang mayoritas betul Nahdliyin, mayoritas. Tapi hampir semua ada. Kafir pun juga kadang gitu. Di pengajian saya itu ada aja orang-orang Nasrani, orang Hindu ada, bukan tidak. Dan bahkan sebagian besar dari mereka yang pernah ikut, ada yang sudah masuk Islam. Di Jogja banyak. Dan itu ada orang Nasrani berapa yang ikut pengajian sampai saya nikah. Gara-gara dia terus masuk Islam juga. Alhamdulillah bagus. Jadi bukan cuma Nahdliyin, memang mayoritas Nahdliyin. Tapi ada Muhammadiyahnya, ada MTA-nya, ada komplit semua. Bahkan orang kafir pun juga ikut datang. Saya tidak larang, silahkan datang. Mau didengarkan ayo. Kapan itu pernah bulan Ramadan, salah satu profesor Amerika, seorang ibu, namanya saya lupa itu. Dia menyelidiki tentang lagu-lagu Arab, terutama qasidah-qasidah itu tadi. Subhanallah, dia tanya sama beberapa orang di Indonesia bahwa ini lagunya ya karena Habib Syekh. Semua mengarahnya ke saya. Tahu-tahu saya dicari. Sampai ke sini, tiap hari tidak ketemu saya. Ketemu pas malam Ramadan. Dia bawa gambus. Akhirnya dia tanya, Habib saya boleh tidak mau gambus dan mau duet sama Habib Syekh? Oh boleh. Senang ya. Dia bukan Islam. Duduk di situ, saya di sana. Terus lagunya ya Rasulullah, ya Rasulullah salamun alaik. Dia pikir artinya gambusnya bisa dilihat di YouTube, profesor berduet dengan Habib Syekh. Ada. Dan tidak apa-apa. Dengan niatan saya tahu nanti Allah membukakan hatinya, dia menjadi mu'alaf. Tapi kalau saya bilang nggak boleh, saya tidak mensyaratkan apa-apa sama dia. Tahu-tahu dia datang kudungan sendiri, ya tidak apa-apa. Saya tidak menyarankan kudung juga. Tahu-tahu dia kudungan sendiri, dia bawa gambus. Saya lihat dia bawa gambus dari jauh. Saya bilang, kamu bawa gambus kan? Iya Habib saya Pak, boleh saya gambus di depan? Oh boleh. Senang. Jadi saya bilang sama jamaah saya, malam ini kita gembira. Siapa tahu Allah membukakan hatinya menjadi orang yang mu'alaf. Kalau tidak, saya sudah menunjukkan kepada mereka bahwa saya adalah orang yang ingin berbuat baik untuk dia. Jadi dia sudah merasa bahwa Islam ini apik. Ya, saya waktu itu tidak ada pikiran untuk menjadi seperti ini. Tidak ada, saya cuma majelis biasa.
Yang menginspirasi saya itu tadinya, memang di Yaman pun tidak ada majelis besar-besar ini dulu ya, tidak ada. Saya cuma memang waktu itu saya silaturahmi, ziarah ke tempat Nabi Muhammad, umrah tempat. Saya punya tekad ingin mengenalkan umat ini kepada Nabi Muhammad dengan sholawatan. Dan alhamdulillah saya lihat di Solo, tahu-tahu ada kelompok namanya Jamuro dengan Gus Karim. Saya lihat Jamuro ini tiap 12 hari bulan Maulid itu keliling. Saya waktu lihat itu, wah, dan mereka keliling betul-betulan bawa geledekan itu. Jadi isinya son dibawa sendiri, di sini gledek sendiri sama anak-anak muda itu, sama para rombong kiai, Gus Karim dan yang lainnya. Nah subhanallah saya lihat itu semangat saya, tambah senang, ada bolo. Sana ada kegiatan, kita ada kegiatan, akhirnya bisa gabung. Setelah itu alhamdulillah anak-anak muda baik yang dari Subang, baik dari mana bergabung. Bergabung itu bukan cuma misalnya nama Ahbabul Mustafa atau Syekhar, bukan itu maksud kita, itu cuma wadah aja. Karena mereka-mereka ini adalah orang-orang pecinta Nabi Muhammad. Yang menginspirasi saya itu kan, karena saya ingin dicintai Nabi Muhammad SAW, saya harus kenalkan semua orang ini dengan Nabi Muhammad. Walaupun saya belum bisa sampai bisa menggembirakan Nabi Muhammad, tapi berkat mereka Allah, Nabi Muhammad akan gembira. Bayangkan dengan orang-orang naik truk, gaduh ya diri, mau pergi sholawat, bayar diri. Nek saya pegang, tapi dia orang berarti orang hebat-hebat, lebih hebat dari saya. Seperti orang Subang, dari Subang naik bis ke sini untuk apa? Silaturahmi, berjumpa dari Brebes. Ini bayar, bukan tidak bayar. Mau datang ke tempat seorang misalnya kiai atau ini pahalanya luar biasa, dan orang-orang itu orang-orang hebat. Ini yang membuat saya tambah semangat. Jadi kalau saya lihat orang-orang itu, saya tidak akan berhenti sholawat ini sampai nanti kapanpun siap. Nah, lihat orang-orang kayak gitu, apik-apiknya ini yang membuat saya tambah senang itu. Sampai mati. Sampai saya meninggal. Semenjak saya masih hidup, insya Allah saya akan selalu bersama jamaah saya. Karena saya bisa menjadi saya karena jamaah itu tadi. Sebetulnya kalau jenengan tanya, yang hebat itu siapa? Habib saya atau jamaahnya Habib saya? Jamaah saya, bukan saya. Jenengan tidak mungkin kesini kalau tidak tahu jamaah saya segitu banyaknya. Berarti siapa? Jamaah, bukan saya. Ada yang Habib saya ini jamaahnya banyak, berarti Habib saya itu orang hebat. Gara-gara sama jamaahnya banyak. Jadi yang hebat apa? Jamaahnya. Jadi keliru kalau orang mengatakan yang hebat Habib saya. Habib saya terkenal gara-gara jamaahnya. Kalau tidak ada orangnya ke sini, siapa yang kenal saya? Tidak ada yang kenal saya. Jadi gara-gara orang Subang, gara-gara orang. Kalau tidak orang Subang tidak ke sini, tidak ada orang paham. Padahal sebetulnya orang Subang itu lebih hebat daripada Habib saya. Kenapa? Karena mereka mau pergi dari Subang ke sini untuk silaturahmi. Habib saya suruh Subang silaturahmi ini, tidak mungkin. Hampir tidak jalan. Berarti kan hebat orang Subang.